Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Nana. Marilah pelajaran PADB pada hari ini kita lanjutkan ke pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Iman kepada hari akhir. Pengertian iman pada hari akhir adalah mempercayai bahwa suatu saat nanti dunia dan seisinya akan hancur tanpa terkecuali dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan ini. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Waktu datangnya hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya. Hal ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran banyak menceritakan tentang hari kiamat. Di antaranya adalah Quran Surat Toha ayat 15 yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Hari kiamat dibagi dua. Yang pertama kiamat sughra, artinya adalah hancurnya sebagian alam atau meninggalnya makhluk. Sedangkan yang kedua kiamat kubra, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Masih ingat anak-anak bahwa malaikat yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, manusia yang telah mati, semua amal perbuatannya di dunia terputus kecuali 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tanda-tanda umum akan datangnya hari kiamat banyak sekali. Di antaranya adalah banyak terjadi fitnah, pembunuhan merajalela, banyak gempa bumi, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, dicabutnya ilmu agama, banyak wanita bangga memperlihatkan auratnya, waktu terasa singkat, banyak manusia yang menginginkan mati, muncul fitnah di mana-mana, dan lain-lain. Adapun tanda-tanda kiamat besar yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Ketika nanti Allah sudah menerbitkan matahari dari barat, maka taubat manusia tidak akan diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah di Masjid Jami, yaitu di Menara Putih. Adapun tugas Nabi Isa di dunia, yang pertama menghancurkan salib, yang kedua menghancurkan babi, yang ketiga menghapus pajak, dan yang keempat membunuh Dajjal. Nanti Dajjal akan meleleh jika bertemu Nabi Isa di gerbang Lut sebelah timur. Pada saat ini Nabi Isa berada di langit lapisan yang kedua, karena pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Isa di lapisan langit yang kedua. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga yaitu munculnya Dajjal. Dajjal adalah suatu makhluk yang ditugaskan Allah untuk menyesatkan manusia dari hukum Allah. Semua daerah akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah karena dijaga oleh malaikat. Dajjal akan menipu manusia. Dajjal seolah-olah menggenggam air di tangan sebelah kanan dan menggenggam api di tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kanan menggambarkan surganya Dajjal dan tangan kirinya menggambarkan nerakanya Dajjal. Dajjal juga akan mempunyai kelebihan. Di antaranya bisa menurunkan hujan, bisa menyuburkan tanah, memiliki bukit roti, menghidupkan manusia yang telah dibunuhnya, juga didukung oleh pasukan jin, dan Dajjal akan selalu menyiksa orang-orang yang beriman. Kapan Dajjal itu akan muncul? Tanda-tandanya adalah ketika nanti danau Tiberias sudah kering, banyak pemimpin diktator, bermunculan penyakit baru, sering terjadi gempa, perang merajalela, banyak orang melupakan kebaikan, berlomba-lomba mencari dunia. Adapun ciri-ciri fisik Dajjal yaitu badannya gempal, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, satu matanya buta dan satu matanya seperti anggur yang mengapung. Di keningnya bertuliskan kafir yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kita diminta oleh Allah untuk menghindari Dajjal.
Caranya kita dengan menghafal Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10 atau menghafal 10 ayat terakhir Surat Al-Kahfi agar kita bisa menghindari Dajjal. Sedangkan yang keempat, munculnya dabah atau binatang melata dari dalam perut bumi yang nanti akan memberikan cap pada manusia, apakah itu orang yang beriman dan orang yang kafir. Sedangkan yang kelima, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, suatu makhluk yang akan merusak bumi, yang pada saat ini masih dalam kurungan yang dibuat oleh Nabi Dzulkarnain. Suatu saat nanti ketika Allah mengizinkan, makhluk ini akan keluar dari tempat kurungannya dan akan merusak bumi. Yang keenam, munculnya kabut atau duhan. Ketika nanti orang-orang beriman menghirup duhan ini, semua akan dimatikan oleh Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi nanti pada saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, yang bisa merasakan hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang ketujuh, datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau hidup di dunia selama kurang lebih 7 tahun. Tugas beliau di dunia adalah memperbaiki pemerintahan Islam dan membenahi akhlak manusia. Pada zaman beliau, Islam akan mencapai kejayaan. Keadaan pada saat itu sangat makmur, sehingga ketika ada orang yang akan sedekah dengan segenggam emas, tidak ada orang yang mau menerimanya. Sedangkan tanda yang ke-8 yaitu munculnya api dari zaman yang akan menggiring manusia menuju ke suatu tempat perkumpulan, sehingga nanti ketika terjadi kiamat manusia berkumpul di satu tempat. Yang ke-9, terjadinya gempa di 3 tempat, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Nama-nama lain hari kiamat banyak sekali, di antaranya adalah Yaumul Akhir yang artinya hari akhir, Yaumul Hasrah hari penyesalan, Yaumul Ba'as hari kebangkitan, Yaumul Hisab hari perhitungan, Yaumul Tanad hari panggil memanggil, Yaumul Jami' hari berkumpul, Yaumul Mahsyar hari berkumpul, Yaumul Fasl hari putusan, Yaumuddin hari pembalasan, Yaumul Mizan hari penimbangan, Yaumul Jaza hari pembalasan, Al-Qariyah bencana yang hebat, Al-Ghasyiyah peristiwa yang dahsyat, Al-Haqqah hari yang pasti terjadi, Al-Zalzalah goncangan yang dahsyat, Yaumul Asyar hari penuh kesengsaraan dan kesulitan. Adapun hikmah kita beriman kepada hari akhir antara lain agar kita selalu beramal soleh dan meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, selalu berbuat baik dan benar. Yang ketiga, mau berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Yang keempat, memiliki kesabaran dalam kebenaran. Dan ketika tertimpa musibah, semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kemaksiatan dan perbuatan yang buruk. Adapun tugas pada materi ini adalah kalian menjawab nomor 1 sampai nomor 5. Nanti jawabannya kalian tulis di kertas dan dikumpulkan bersama-sama dengan materi yang lain. Untuk materi kali ini Bunan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.